来食冰哦，食古早乌冰哦，食冰你会做医生哦，食冰跟咱过戏冰哦。Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo para pendengar setia RT sekalian, apa kabar? Salam jumpa kembali bersama dengan Agung di sini. Amina di sini Dalam acara Go West. Kali ini kita Go Westnya nggak usah jauh-jauh deh kayaknya ya. Kenapa nggak usah jauh-jauh? Karena masih dalam udah capek. Masih di utara, masih di Taiwan, masih di utara. Dan daerah ini gampang banget deh untuk dijangkau. Oh iya sih, karena segampang apa? Segampang sampai begitu ngomongin tempat ini pasti semua orang udah tahu. Membalikkan telapak tangan saja sudah tahu di mana itu. Iya, karena pas begitu dibalik ada kartu MRT, ada koin, ada apa lagi, ada peta, semuanya udah ada gitu. Dan sepertinya merupakan pusatnya ya. Iya sih. Di mana transportasi umum tempat berkumpulnya memang di situ. Pasti ke sana. Nah, kita kemana sih hari ini? Kita hari ini ngajak teman-teman pergi ke Taipei Main Station ataupun juga apa namanya ya? Taipei Huoche站. Bahasa Mandarinnya. Bahasa Indonesianya adalah stasiun kereta api Taipei. Iya, walaupun kereta di Taiwan udah nggak ada yang berapi lagi. Ya, kenapa diistilah listrik semua? Iya, udah kereta listrik. Tapi masih disebut dengan kereta api. Kereta api. Karena kalau cuma bilang kereta listrik kayaknya nggak ini ya. Nggak pas lagi nggak ya. pas. Tapi jangan salah, jangan-jangan orang-orang zaman sekarang, maksudnya anak-anak itu udah bilang kereta listrik. Apa tuh kereta api? Berarti ketahuan ini orang masih usianya sudah di atas 40. Masih pakai batu bara. Tutu. Iya. Bunyinya masih tutu. Benar. Berasap ya. Berasap tapi ya. kangen loh. Amina juga pengen banget ya. Lu pernah naik? Belum sih. Belum pernah. Jangan. Kereta api belum. Tapi kereta listrik udah pernah. Ya. Tapi kalau sampai kereta api sampai ada gerbong asapnya itu sampai keluar kayaknya belum pernah ya. Belum. Karena itu di zaman tahun 80-an di Indonesia pun sudah bilang udah nggak ada lagi ya. Udah nggak ada lagi. Soalnya udah pakai listrik ya. Iya. Tapi tetap disebut sebagai kereta api. Iya. Oke, jadi mungkin dari acara-acara Go West yang sebelumnya kita sudah memberitahukan kepada pendengar kalau misalkan mau ke Gedung 101, mau ke Tamsui, Tamsui kita belum cerita ya? Udah juga cerita ya. Itu pasti berkumpulnya di TMS, terus udah gitu naik MRT. Iya. Nah, sebaliknya kita sama sampai hari ini belum ngomong apa sih itu TMS ataupun juga stasiun kereta api Taipei. Nah, sebenarnya di dalam hari ini kita pengen cerita karena penting sekali TMS bagi orang-orang asing yang datang ke Taiwan ataupun juga melancong ke Taiwan. TMS pasti harus dikunjungi. Kayaknya semuanya penting deh, bahkan juga orang kantoran yang akan bekerja. Benar. Ya, pada kumpulnya atau pusatnya memang di ini TMS atau Taipei Main Station. Iya, oke. Mungkin kita berbicara dari yang ini dulu ya, sekitarnya dulu boleh nggak ya? Iya. Oke, kita perkenalkan dulu. Taipei Main Station itu boleh dibilang cukup besar ya. Kalau untuk skala Taiwan sendiri dibandingkan dengan stasiun kereta api di daerah-daerah lainnya. Nah, di sebelah mana nih? Sebelah barat ya. Sebelah barat itu ada satu tempat ini stasiun bis utama. Ya. Jadi tempat perputaran bis atau kumpulnya bis-bis. Iya. Seperti mau ke wilayah lain ya, kabupaten lain, kumpulnya di situ. Kumpulnya di sana. Nah, sebenarnya ada dua tempat sih ya. Tapi yang Agung sampaikan tadi itu kebanyakan ngumpul di sana. Dan kalau misalkan teman-teman mau berangkat dari bandara udara di Taoyuan, Taoyuan Jichang ya, bandara Taoyuan, itu bisa naik bis dari bandara langsung turunnya di samping gedungnya TMS itu. Dia langsung ke sana. Nah, begitu juga sebaliknya kalau mau pulang ke Indonesia, terus mau ke bandara lagi, naik bisnya dari tempat yang sama. Ya, jadi sangat mudah sekali dicapai ya. Oke, itu bagian luarnya yang sebelah timur ya, sebelah barat. Sekarang kita pindah ke bagian selatannya. Bagian selatan. Jadi dari gedung di tengah-tengah gedung dari kereta api tersebut, stasiun kereta api tersebut, kita memberikan arahan ya untuk teman-teman pendengar. Barat ada apa? Nah, kini selatan ada apa dengan selatan? Nah, di selatan ini menghadap satu jalan yang boleh dibilang jalan utama di Taipei. Salah satunya adalah Zhongxiao Tonglu, ya, Jalan Zhongxiao East Road ya. Nah, Jalan Zhongxiao East Road ini dulunya memang jadi pusat keramaian kota ya, karena mungkin
untuk teman-teman yang di Taipei perlu diketahui untuk bagian timur dari bagian Taipei sendiri ini boleh dibilang cukup ramai pada awalnya. Namun sekarang sudah mulai mengarah ke bagian barat ya. Nah dulu di daerah Zhongshan ini benar-benar ramai sekali dan juga macet. Oleh karena itu di sana ada sebuah mall yang cukup terkenal juga, yaitu adalah Shinkwang Mitsukoshi, ya Shinkwang Sanyue. Pernah pergi? Pernah ya. Apa dulu sih? Boleh dibilang gedung tinggi ya. Gedung Taiwan, tinggi. sebelum 101. Iya, boleh dibilang jadi landmarknya kota Taipei ya. Pokoknya kalau misalnya mau ketemuannya di mallnya Shinkwang Mitsukoshi, di depan singanya. Oh iya. Iya, kalau masih ada gambar singa ya? Masih ada 2 buah singa di sana. Jadi kalau teman-teman Indonesia, anak-anak Indonesia waktu masih sekolah dulu bilangnya, kita ketemu di Singkong aja. Di mana? Ya di depan macan itu. Oh, jadi macan itu tempatnya orang bertemu untuk berkencan, gitu. Point meeting. Iya, point meetingnya ya. Oke, nah di sana gedungnya ada berapa lantai? Kalau nggak salah ada 8 lantai. Untuk mallnya sendiri aja sih, untuk mallnya sendiri. Dan di atasnya masih tinggi sih, soalnya masih banyak gedung perkantoran ya. Banyak sekali perkantoran di dalam gedung tersebut ya. Dan memang awalnya mall Shinkwang Mitsukoshi ini walaupun tidak besar kalau dibandingkan dengan skala zaman sekarang ya. Dulunya memang di atas itu ada namanya restoran yang berputar di dalamnya itu. Berputar apa? Kayaknya enggak ya. Jadi nggak berputar, dia cuma ya restoran yang terbuka jendela. Jendela itu adalah bening, bisa melihat keluar. Jadi bisa melihat pemandangan ya? Iya, bisa melihat pemandangan yang kota Taipei. Itu konsumennya yang berputar dari. Karena kemahalan ya, putar-putar gitu ya. Oke, dan sekarang restoran itu udah ditutup ya, karena mungkin operasionalnya cukup mahal, terus begitu kalah saing dengan mall-mall yang lainnya, yang baru ya. Tapi di atas masih bisa nggak melihat pemandangan? Sudah nggak bisa, udah ditutup. Udah ditutup. Ya, memang dulu awalnya bisa melihat pemandangan seperti kayak di gedung 101 ya. Tapi sekarang karena gedungnya kurang tinggi, kalah tinggi sama 101, sehingga kalah saing. Akhirnya ditutup ya. Oke, setelah itu kita ngomong di bagian selatan ya. Sekarang kita mengarah ke bagian timur. Ada apa dengan timur? Nah, di timur ini pasti Amina yang harus menjelasin ini. Karena apa nih? Kenapa coba? Sangat berbeda. Kenapa berbeda? Dan kita juga bisa merasakan adanya suasana kampung halaman. Oh, maksudnya apa nih? Karena setelah dari gedung ini di sebelah timur dan kita nyebrang, di situ banyak sekali juga warung-warung atau toko-toko untuk warung. Di Taiwan masih ada warung? Iya, ada warungnya. Warung apa nih? Ada warung Indonesianya. Warung Indonesia. Kalau tidak salah untuk negara lain juga ada ya. Juga ada ya. Tapi kebanyakan kayaknya makanan Indonesia ya. Karena di Taiwan memang banyak sekali tenaga kerja asing, khususnya yang berasal dari Indonesia. Jadi juga ya namanya juga pengusaha ya. Baik orang Indonesia sendiri atau orang Taiwan sendiri, mereka juga membuka usaha toko-toko yang memperjualkan barang-barang khas produk Indonesia. Oke, jadi di sana kalau misalnya kebetulan teman-teman sudah berkeliling Taipei, kecapean, makan makanan Taiwan udah bosen, kangen dengan masakan Indonesia, silakan aja mampir ke pintu timurnya di stasiun kereta api Taipei. Di sana ada satu baris ya, toko-toko ataupun juga warung Indonesia. Jadi mau makan rendang, mau makan kari ala Indonesia, gado-gado, kerujak, kue tiaw goreng, jadi lapar silakan aja mampir ya ke wilayah timurnya dari TMS tadi itu sendiri. Mungkin juga bisa melihat ya karena pemandangan yang berbeda ya. Misalnya kita ke luar negara, harusnya kan bisa melihat suasana negara luar. Iya, kesannya di luar negeri nih gitu ya. Tapi saat berada di timurnya dari main station ini, seolah-olah kembali lagi ke kampung halaman. Udah kayak di pasar Minggu, pasar baru, terus udah gitu kayak di Pancoran gitu. Kayaknya pokoknya ada wangi-wangi semerbak masakan Indonesia ya. Tapi perlu diketahui juga untuk hari Sabtu, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu mungkin ada toko yang buka ya. Tapi lebih baik kalau misalkan teman-teman ingin mencoba mencicipi makanan Indonesia dan udah bosen, juga pengen tahu rasanya masakan orang Indonesia di Taiwan, itu silakan aja datangnya di hari Minggu ya. Hari Minggu mereka operasinya buka tokonya lebih panjang waktunya, dan juga bisa bertemu dengan orang-orang Indonesia lainnya yang bekerja ataupun juga menikah di Taiwan. Oke, ini di bagian timur ya. Kita sekarang ke bagian utara. Nah, di bagian utaranya ada apa sih sebenarnya ya? Kalau kita lihat dari petanya, di sini ada satu tempat yang
hampir sama dengan di bagian barat tadi. Di bagian di bagian barat itu, kan tadi ada tempat tempat stasiun bis ya. Nah, di bagian utara itu adalah tempat transfer bis ataupun juga pergantian ya, Chuanyunsan. Jadi banyak sekali mungkin melanjutkan perjalanan misalkan dari Keelung ataupun dari Ilan ataupun dari bagian timur Taiwan yang mau menuju ke barat, di tempat di utara stasiun ini adalah tempat untuk pergantian. Mungkin aja ganti bis atau mungkin bagaimana gitu loh. Apakah itu bis-bisnya di dalam gedung? Dalam gedung, dalam gedung. Tapi bukan di lantai ini ya. Jadi masuknya memang dari lantai 2, dari jalan Sumintatao, ya, dari Civil Boulevard ini dari lantai 2. Tapi kita masuknya sebagai ini penumpang dari lantai 1. Dari lantai 1 gitu. Oke. Nah, satu hal yang unik di bagian utara dari gedung ini ya, stasiun bis ini, di sampingnya itu ada satu mall. Ya, kita ngomongin mall lagi ya. Kayaknya di Taipei mau nyari tempat yang alami belum ada, nggak ada tempatnya ya. Mungkin di Taipei paling ya taman. Kebun binatang sih. Kebun binatang. Iya, kapan-kapan kita ngomongin kebun binatang ya. Paling seru kalau ngomongin kebun binatang. Oke, di dalam itu ada satu namanya mall, namanya adalah Q Square. Tapi enak sekali kok. Kenapa? Pernah. Karena dekorasinya, nuansanya yang benar-benar menyenangkan. Dan dari paling unik dari mall ini Agung lihat juga, dia itu bukan dari basement 1 sampai lantai berapa, tetapi di basementnya itu kalau nggak salah sudah ada 3 lantai di bawah ya. 5 ke bawah ya? Iya. Mallnya loh? Oke, jadi mallnya ini dari basement sampai ke lantai 5 juga ke atas kayaknya ya. Atau lantai 6 lantai. Karena di dalam situ ada satu, ini juga bioskop juga ada. Ya. Jadi di sana kebutuhan sudah bisa terpenuhi, dari mau nonton bioskop, nonton film, mau makan, mau shopping, apa aja ada ya. Kalau di Q Square paling enak apa tuh? Makanan apa yang paling enak? Pernah nyobain nggak? Amina sih di food bar-nya sih lumayan menarik, karena dia ada bagi tertentu. Yang ini khusus untuk makanan yang kenyang-kenyang, terus ada satu tempat lagi yang khusus dessert. Ini makanan untuk makanan sampai kenyang ya? Atau bukan? Yang dessert wilayahnya ya, wilayahnya. Oke. Bukan satu restoran, jadi ada macam-macam ya. Kayak food bazar gitu. Masing-masing ada ya? stand. Enggak, bukan. Dia ada satu stand. Nah, wilayah tertentu di satu tempat ini khusus untuk makan yang kenyang. All you can eat maksudnya? Bukan. Maksudnya ya satu porsi. Nah, terus ada satu bagian lagi dia khusus untuk dessert, untuk roti-roti lah, kue lah. Oke, jadi sudah ini ya diatur dengan sedemikian rupa ya. Atau kalau Agung di sana paling suka sih makanan, ada satu di lantai basement 2 kalau nggak salah, itu ada satu restoran Singapura. Oh ya? Di sana juga bisa menikmati lasak, terus begitu sate ayam, terus apa lagi ya, nasi lemak. Nasi lemak di sana juga ada sih. Jadi sebenarnya di sana bukan lagi pasti hanya ingin mencari makanan Taiwan doang, tetapi makanan luar negeri juga bisa ditemukan di tempat itu. Oke, kelihatannya waktu kita udah nggak cukup, kita baru ngomongin luarnya doang dari Taipei Main Station ya. Mungkin di kesempatan berikutnya kita masih bisa bicara lagi gedung TMS itu sendiri sebenarnya ada apa sih? Banyak sekali ya, banyak sekali. Oke, kayaknya waktu kita udah nggak cukup, dan kayaknya Kak Amina udah menyiapkan sebuah lagu nih. Lagu dari siapa? Dari Ping Guan yang berjudul Zai Lai Yi Bei. Satu gelas lagi. Oke, kita pamit dulu. Sampai jumpa. Bye-bye.